Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Izrael Zekimuti dan teman saya Dendi Yuliaji Pamungkas. Nah, di sini kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenal sistem logika pada komputer. Nah, jika kita search di Google, apa itu sistem logis pada komputer, maka yang pertama keluar adalah PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, tetapi untuk mempelajari penerapan sistem logika yang ada pada PLC, kita terlebih dahulu harus memahami dasar-dasar gerbang logika dan tabel kebenaran, antara lain definisi gerbang logika atau tabel kebenaran. Yang kedua, itu ada jenis-jenis gerbang logika, dasar, dan tabel kebenaran. Nah, berikutnya ada penerapan sistem logis pada dunia elektro. Nah, berikut ini akan kita bahas ke slide-slide berikutnya. Nah, di mana gerbang logika atau tabel kebenaran itu ialah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika itu menggunakan prinsip aljabar boolean. Nah, pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran itu dibangun oleh yang namanya voltage atau arus. Voltage ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Nah, seperti operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka 1 itu menandakan bahwa bernilai benar atau true, dan angka 0 itu bernilai salah atau false. Lalu pada dasarnya, sinyal digital itu memiliki sifat terputus-putus. Nah, selain itu, sinyal digital ini biasanya dilambangkan dengan suatu notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya sebuah sinyal digital pada suatu benda. Sedangkan notasi 0 itu melambangkan tidak adanya hubungan pada suatu benda. Nah, adapun beberapa jenis-jenis gerbang logika dasar dan tabel kebenaran. Yang pertama itu ada gerbang N. Nah, apa sih gerbang N itu? Gerbang N itu merupakan jenis gerbang logika yang memerlukan 2 input atau lebih untuk menghasilkan 1 output. Nah, hasil output akan berupa 0 bila semua atau salah satu inputnya itu merupakan bilangan biner 0. Sebaliknya, jika semua input adalah bilangan biner 1, outputnya pun juga 1. Nah, seperti contoh yang di samping ini. Ini contoh simbol gerbang N. Ada simbol yang biasa digunakan. Nah, jadi simbol ini digunakan untuk gerbang logika N, di mana masukannya adalah X dan Y dan Z itu keluarannya. Nah, di sini ada juga yang menggunakan simbol gerbang N dengan tanda kotak serta tulisan N seperti ini. Nah, di mana tabel kebenaran logika N ini input 1 atau X, ini X, input X, atau input 2 yaitu Y, sini Y. Nah, ketika X1 atau Y1, maka Z hasilnya 1. Nah, kita teliti kembali dari tabel kebenaran ini, Z akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 1. Nah, contohnya seperti ini, ya. Z sama dengan X kali Y. Jadi, input X jika bernilai input X jika 0
A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka Y pun akan 0. Ini kita ganti, ini misalnya ini X, ini Y, dan outputnya itu Z ya. Nah, input X, jika input X 1, input Y itu 1, berarti outputnya sama dengan 1. Begitu pula seterusnya. Jadi, gerbang logika N akan bernilai 1, ya, akan bernilai 0 jika keduanya bernilai 0. Atau hasil kalinya. Z sama dengan X kali Y. Nah, ini misalnya ini salah ya guys. Di sini kita kasih X, di sini Y, dan di sini Z. Nah, semisal X dikali Y, hasilnya oke. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Setiap angka yang dikalikan 0 adalah 0. Oke, next. Berikut ada gerbang OR. Nah, jenis kedua adalah gerbang OR, yaitu jenis gerbang logika. Nah, yang sama seperti gerbang N, memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini menghasilkan output 1 bila semua atau salah satu input adalah bilangan biner 1. Sementara itu, output menghasilkan 0 bila inputnya bilangan biner 0. Nah, simbol logikanya seperti yang di samping ini. Sama seperti gerbang logika N, namun kalau di gerbang N itu lurus lalu melengkung di belakangnya. Kalau di gerbang OR, kalau di simbol gerbang OR, dia agak melancip terus melengkung ke depan, ke belakang. Nah, jadi kalau di gerbang logika OR itu simbolnya sama seperti ini, dan juga bisa menggunakan tanda seperti di tabel kebenarannya. Nah, sama seperti gerbang logika A, gerbang logika O ini memiliki 2 masukan. Nah, ada A kemudian B dengan hasilnya yaitu Y. Nah, di sini ketika A1 B1, maka hasilnya Y1. Atau bisa dibilang Y sama dengan A plus B. Jadi A ditambah B hasilnya Y. 0 A1 ditambah B1 sama dengan Y1. Begitu juga sebaliknya. Oke, next. Baik, saya Denny William Pamungkas akan melanjutkan jenis-jenis gerbang logika dasar dan tabel kebenaran. Selanjutnya ada gerbang NAND, atau kalau saya biasa menyebut itu gerbang not N. Jadi kebalikannya dari N. Jenis gerbang NAND ini merupakan gabungan gerbang N dan NOT. Artinya, nilai output gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang N. Bisa dilihat simbolnya itu memiliki perbedaan. Di bagian output ada lingkaran. Nah, itu menandakan kebalikannya. Serta tabel kebenaran. Jika input maksudnya jika gerbang N itu jika input X dan Y bernilai 1, maka output bernilai 1. Tetapi NAND ini kebalikannya. Jadi jika input X dan Y bernilai 1,
maka output akan bernilai 0. Selain itu akan bernilai 1. Seperti input X dan Y bernilai 0, maka output bernilai 1. Atau jika salah satu input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang NOR atau gabungan antara gerbang NOT dan OR. Lambangnya atau simbolnya pun seperti gerbang OR, tetapi ada perbedaan di outputnya dan lingkaran, yaitu akan menandakan NOT ya. Dan tabel kebenarannya pun kebalikannya dari OR. Kalau gerbang OR itu salah satu input ada yang bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Atau kedua input yang bernilai 1, maka output bernilai 1. Tetapi di gerbang NOR ini kebalikannya. Jadi ketika kedua input bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jika ada salah satu input yang bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang XOR. Jenis gerbang logika XOR ini membutuhkan dua input untuk menghasilkan satu output. Dalam jenis gerbang ini, output yang dihasilkan adalah bilangan 1 jika kedua inputnya memiliki bilangan yang berbeda. Nah, jadi syarat untuk output agar bernilai 1, maka kedua input itu harus memiliki nilai yang berbeda, 0 dan 1 atau 1 dan 0. Seperti contoh tabel kebenaran sebelah kanan itu, jika input A dan B sama-sama bernilai 0 atau sama-sama bernilai 1, maka output Y akan bernilai 0. Begitu juga ketika salah satu input A dan B berbeda, ada yang bernilai 0 dan 1 atau bernilai 1 dan 0, maka output akan bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang XNOR. Gerbang ini adalah kebalikan dari XNOR. Bila kedua input yang dimasukkan berbeda, output yang dihasilkan adalah 0. Outputnya akan berupa bilangan biner 1 bila kedua input yang dimasukkan sama. Jadi kebalikan dari XNOR ini kebalikan dari XOR ya. Karena ada XOR, ada XNOT OR. Jadi yang bikin terbalik itu sebenarnya NOT. Kalau melihat tabel kebenaran, jika kedua input bernilai sama, input A dan B bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Dan juga ketika kedua input A dan B sama-sama bernilai 1, maka output juga akan bernilai 1. Tetapi ketika kedua input itu nilainya berbeda, ada yang 0 dan ada yang 1, maka outputnya akan bernilai 0. Ya, terakhir ada gerbang NOT ya. Ini yang bikin segala sesuatu jadinya terbalik ini gara-gara NOT. NOT ini ketika ada input bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Sebaliknya ketika inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Kalau dalam dunia elektro itu kita menyebut NOT itu adalah ini kontak normally close. Jadi kontaknya itu
ada yang garis miring itu. Normally close itu not, sedangkan yang normally open itu selain not. Jadi kayak and, or itu bernilai normally open, sedangkan yang not itu normally close. Jadi semuanya bikin terbalik. Selanjutnya ada, saya kasih contoh bonus untuk, karena kita berada di jurusan teknik elektro, saya kasih contoh penerapan sistem logik pada dunia elektro. Dalam dunia elektro, bidang sistem kontrol tentu tidak asing dengan yang namanya PLC, atau yang kita sering sebut Programmable Logic Controller. Materi PLC ini sebenarnya akan diajarkan ketika, kalau saya nggak salah itu ketika semester 6. Tapi nggak apa-apa, ini masih semester 2, untuk pengenalan saja. Ini adalah contoh gambar, contoh proses yang terjadi dalam PLC. Jadi ada berupa input, yang kedua ada proses atau pemrosesan programming device, lalu akan menghasilkan output. Contoh-contoh alat input, maksudnya contoh-contoh input itu banyak, ada sensor, saklar, push button, atau switch, kayak contohnya leveling di sebuah tangki air, Assalamualaikum warahmatullahi atau sensor cahaya di sebuah ruangan. Itu adalah ini bisa digunakan sebagai input pada device PLC yang bertujuan untuk menghasilkan output berupa bisa motor, lampu, atau solenoid valve, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan contoh representasi gerbang logika pada PLC. Hanya 2 contoh saja, gerbang AND dan OR. Pada kasus gerbang AND, ini ya gambar yang pertama. Output Q1 bernilai 1 akan bernilai 1 ketika input I1 dan I2 sama-sama bernilai 1. Jika salah satu atau keduanya ada yang bernilai 0, maka Q1 akan bernilai 0 juga. Selanjutnya, representasi gerbang OR pada PLC. Agar output Q1 bernilai 1, maka salah satu atau keduanya input I1 atau I2 harus bernilai 1. Jika kedua input I1 dan I2 bernilai 0, maka Q1 akan bernilai 0. Jadi ini gampangnya itu contoh ketika kita mempunyai saklar di rumah. Nah, input itu berupa saklar, sedangkan output itu berupa lampu. Itulah contoh sederhana yang bisa diterapkan pada dunia elektro ya, sistem logika. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.